Ayahku adalah dewa perang. Bab 315. Kecantikan ini memang memiliki temperamen dunia lain, sama mulianya dengan seorang putri. Tanpa disadari, hal itu membuat seluruh lelaki dan perempuan tua yang hadir merasa malu. Ada beberapa pengawal yang mengikutinya. Saya khawatir bahkan wanita tertua di 5 keluarga besar dan 7 keluarga besar pun tidak memiliki gaya seperti itu. Su Yufeng mengangguk dan langsung membungkuk, "Nona, Anda. Halo? Apa yang bisa saya lakukan?" Si cantik tersenyum dengan tenang, "Saya baru saja mendengar Anda memarahi orang, itu sangat mengasyikkan, saya sangat menikmatinya. Bisakah kamu lebih banyak mengutuk?" Su Yufeng, "Ini. Shen Chang, ini. Orang-orang di sekitar, ini. Apakah ada orang yang suka mendengar orang mengutuk?" Su Yufeng bertanya, "Nona, apa maksudmu? Itu tidak berarti apa-apa." Si cantik tersenyum, "Bahkan ketika aku bertemu orang yang aku benci, aku juga suka memarahi mereka, tapi aku tidak pandai berbicara. Saya mendengar Anda memarahi saya dengan sangat luar biasa. Saya datang ke sini dengan motivasi untuk belajar." Su Yufeng memutar matanya, "Nona, ini. Anda harus membayar uang sekolah untuk belajar mengutuk. Lagi pula, saya hanya memarahi dengan sangat keras, setidaknya, biaya teh ini membutuhkan uang untuk melembabkan mulutmu dan sebagainya. Apakah kamu menginginkannya? Ini adalah kesempatan untuk menghasilkan uang." Wanita tertua ini, sekilas Anda bisa tahu bahwa dia tidak kekurangan uang, tapi mungkin juga tidak kekurangan kesenangan. Shen Chang bernyanyi dengan harmonis, "Ya, Anda harus membayar uang sekolah untuk semua yang Anda pelajari. Itu mudah untuk dikatakan." Si cantik menjentikkan jarinya, dan seorang pengawal di belakangnya segera mengeluarkan 2 tumpukan uang kertas 100 yuan. Tiba-tiba, mata Shen Chang dan Su Yufeng berbinar, dan tanpa ragu, mereka langsung memarahi mereka lagi dengan kata-kata kasar yang baru saja mereka ucapkan, dan bahkan membuat mereka semakin cemburu dan keji. Jika Guan Qianjun ada di sini, saya kira musuh yang membencinya akan bertepuk tangan. Karena Dewa Perang tertinggi sangat marah. Selesai memarahi, Shen Chang dan Su Yufeng menatap 2 tumpukan uang kertas itu. Su Yufeng berkata dengan tenang, "Nona, saya akan mengajari Anda semua yang saya bisa." Ya, meskipun kecantikan itu masih tersenyum, ada niat membunuh di matanya. Dia sangat marah. Apa yang terjadi dapat dipahami secara kasar. Dia berpura-pura santai dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apa itu Tuan Muda Wei?" Shen Chang berkata dengan cepat, "Tuan Muda Wei, dia adalah putra tertua dari keluarga Wei, kepala 7 keluarga besar di kota Yunhai. Tuan Muda Wei Mingli dan Guan Qianjun benar-benar seekor katak yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika dia berani merebut putri kami dari Tuan Muda Wei, dia sudah ditakdirkan tidak akan berumur panjang. Mungkin dia akan mati dalam beberapa hari ke depan. Dia akan dibunuh di jalan." Si cantik cahaya dingin melintas di matanya. "Kepala dari 7 keluarga besar. Keluarga Wei. Wei Mingli." Su Yufeng berkata dengan tidak sabar, "Nona, Anda harus menepati janji Anda, jadi apakah ini waktunya memberi kami 2 tumpukan uang kertas?" Si cantik tersenyum, "Pasti jadilah ini dia. Tapi, jangan khawatir, masih ada satu hal yang belum dilakukan." Su Yufeng tertegun, "Apalagi yang belum dilakukan?" Si cantik tiba-tiba tersenyum lagi. Namun, senyuman ini penuh dengan keganasan. Dia mengulangi, "Kamu harus memberi, tapi..." Dia tiba-tiba menamparkan wajah Su Yufeng dengan keras. Tiba-tiba, dia dipukuli hingga jatuh ke tanah. Tamparan ini sangat keras. Bukan hanya separuh pipiku yang memerah dan bengkak, tapi dahiku juga terbentur keras ke lantai beton, menyebabkan kepalaku berdarah. Berikutnya, si cantik tidak berhenti sama sekali dan menendang perut Shen Chang dengan keras. Itu adalah sepatu bot kulit sapi. Solnya sangat keras. Shen Chang segera berjongkok sambil memegangi perutnya, dan segera jatuh ke tanah, kepalanya dipenuhi keringat dingin kesakitan dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Meskipun Su Yufeng sangat kesakitan, dia juga meledak dalam kemarahan seekor rubah betina. Dia tiba-tiba melompat, menunjuk ke wanita cantik itu dan berteriak, "Kamu, wanita jalan kecil yang memiliki orang tua tetapi tidak memiliki orang tua yang bisa mengajarimu, berani memukulku. Aku akan membunuhmu." Teriaknya, dan berlari ke arahnya dengan seluruh gigi dan cakarnya. Su Yufeng bukanlah seseorang yang bisa ditindas. Kemampuannya mengumpat dan menangkap wajah orang sudah dikenal sebagai 3 teratas di komunitas, 5 tahun lalu, dan dalam 2 tahun terakhir ini telah ditingkatkan hingga, saya katakan yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Jika kamu membuatku kesal, bahkan putri kesayanganmu,
Ibu Suri, akan ditangkap dan dibunuh. Gores wajahmu. Lalu, tidak mengherankan. Su Yufeng dengan cepat dijatuhkan ke tanah oleh pengawal si cantik, dipukul dan ditendang. Shen Chang juga dipukuli hingga menangis. Tolong, bunuh orang. Kamu menindas wanita tua itu. Dunia macam apa ini sekarang? Sekelompok anak muda memukuli dan menendang pria dan wanita tua, membunuh orang yang tidak bersalah. Aduh, jangan pukul wajahku. Panggil polisi. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk menyelamatkan orang. Pertama, Shen Chang dan Su Yufeng memiliki reputasi buruk. Mereka terbiasa sombong di masyarakat dan tidak populer. Kebanyakan orang menonton kegembiraan, jadi hanya hati nurani yang bersuka cita atas kemalangan. Kedua, wanita tertua yang tak terduga ini adalah jelas berstatus luar biasa dan tidak bisa diabaikan. Hubungi polisi. Begitu Anda menelepon polisi, Anda pasti akan meninggalkan informasi dan akan berdampak buruk jika seseorang datang ke rumah Anda. Oleh karena itu, paling banyak beberapa orang bergegas ke rumah Shen. 5 menit kemudian, Shen Chang dan Su Yufeng tidak bisa dikenali lagi. Si cantik meminta pengawalnya untuk berhenti, lalu mengambil 2 tumpukan uang kertas, merobek tali pengikatnya, dan membenturkannya ke kepala mereka. Shen Chang dan Su Yufeng mengerang, seolah-olah mereka ditutupi dengan uang kertas. Si cantik tersenyum dan berkata, ini dia. Ini biaya pengobatannya. Jika sayangnya kamu mati, aku akan mencari seseorang untuk membayar sejumlah biaya pemakaman. Apakah kalian berdua puas? Serius, bahkan jika kamu mengalahkan orang itu, dia juga tidak peduli. Paling buruk, keluarkan sejumlah uang untuk menyelesaikannya. Bagi wanita muda kaya ini, selama dia punya banyak uang, membunuh bukanlah masalah. Sekali. Dia bahkan ingin membunuh adiknya sendiri. Su Yufeng tidak berani menjadi galak lagi, dan bertanya dengan wajah penuh kesakitan, siapa kamu? Mengapa kamu memukuli? Memukul kami. Wajah cantik itu tiba-tiba menjadi serius, dan dia mengertakkan gigi. Beraninya kau memarahi laki-lakiku. Laki-lakiku adalah dewa laki-lakiku. Bisakah kalian berdua memarahi dewa laki-lakiku? Jika aku tidak memukulmu sampai mati, amarahku akan lebih baik hari ini. Beberapa pengawal memelototi Shen Chang dan Su Yufeng, lalu berbalik dan pergi. Sekelompok orang, penuh momentum, masuk ke dalam mobil, berbalik dan pergi. Ini baru 2 hari. Berita besar muncul di kota Yunhai. Lu Feixia, wanita tertua dari keluarga Lu, salah satu dari 4 keluarga kaya di ibu kota provinsi. Dia datang ke kota Yunhai dengan modal 100 miliar, dan ingin berinvestasi dalam membangun kapal induk raksasa di dunia bisnis, dan 100 miliar ini hanyalah modal awal. Ada 4 keluarga kaya di ibu kota provinsi. Ada lebih dari 2 dari 3 keluarga kaya di kota Yunhai. 3 atau lebih dari 5 keluarga besar di kota Yunhai. Gabungan 7 keluarga besar di kota Yunhai tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kaya di ibu kota provinsi. 2 kelompok utama Yunhai, Tianzuan, Huangzuan. Mereka hanya sekitar 2/3 dari keluarga Lu. Semua orang merasa sangat aneh. Ingatlah bahwa keluarga Lu di ibu kota provinsi tidak memiliki rencana untuk membangun kehadiran di kota Yunhai. Mengapa mereka berperang kali ini? Selain itu, saya mendengar bahwa tidak hanya wanita tertua Lu Feixia, tetapi wanita kedua Lu Feixian juga ingin berinvestasi dalam permainan catur besar. Semua keluarga besar di kota Yunhai mendengar berita tersebut dan ingin bekerja sama dengan Lu Feixia. Terutama putra dan putri generasi kedua yang kaya itu semua tahu bahwa Lu Feixia masih sendirian sebagai saudara ipar, dan dia secantik peri. Benar-benar super putih dan kaya. Jika saya dapat memegang paha merah muda dan lembut ini, saya tidak perlu berjuang selama 20 tahun, tetapi akan berhenti berjuang selama sisa hidup saya. Oleh karena itu, seperti seekor lalat yang mengejar bau tak sedap, dia memutar otak untuk membuat cerita yang bagus dengan Lu Feixia. Ini adalah sesuatu. Saat ini, di alun-alun, kedua pria yang dipukuli itu masih menangis. Bab 316. Shen Chang, apakah kita memarahi suaminya? Tidak. Kita tidak mengenal suaminya. Bagaimana kita bisa mengenal suaminya, seorang wanita kaya dengan status seperti itu? Bahkan jika aku bisa mengenalinya dia, tapi aku tidak berani memarahinya. Su Yufeng, mungkinkah itu Guan Qianjun? Tapi ini tidak ilmiah. Guan Qianjun hanyalah seorang prajurit yang tidak berguna, bagaimana dia bisa begitu cantik, begitu mewah, jadi pacar. Ini pasti putri dari keluarga kaya, dia lebih cantik dari putriku.
Seorang bibi di sebelahnya menghela nafas, jangan bingung, dia pasti wanita dari Guan Qianjun, kalau tidak, dia akan bertanya pada lelakimu itu. Dia bertanya kepadamu dengan sangat jelas tentang masalah ini, dan kemudian memukulmu dengan kejam. Guan Qianjun ini benar-benar tidak sederhana. Bahkan anak perempuan yang kaya dan berkuasa memanggilnya dewa laki-laki mereka. Suara cemas terdengar dari kejauhan. Ayah. Bu. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu dipukuli? Tidak mungkin. Kamu galak sekali, siapa yang berani? Apakah kamu orang tuaku? Bagaimana? Bagaimana? Aku hampir bisa, tidak mengenalimu. Tanda tanya. Dua kepala babi besar. Shen Chang, ini. Su Yufeng, ini. Kemudian, dia memukul dadanya dan menangis. Di depan putri saya, tentu saja saya harus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Shen Chang menyeka air matanya dan berkata, Putri, kamu telah menderita kerugian besar. Tubuh baikmu selama 25 tahun telah terbuang sia-sia, dan dimakan oleh seekor anjing. Anjing itu hanya makan makanan lunak. Su Yufeng menyeka lebih banyak air mata, Putri, kamu ditipu sampai mati oleh Guan Qianjun. Dia benar-benar bukan orang baik. Sebelum kamu, dia menemukan seorang wanita kaya sebagai selirnya. Dia tidak berani berurusan bersama kami di depanmu, jadi dia baru saja menemukan wanita muda itu untuk menyerang kita. Aku merasa seperti aku telah lumpuh dan aku tidak akan bisa menjadi lebih baik dalam hidupku. Shen Chang menyeka air matanya lagi dan berkata sambil memutar hidungnya, saya belum pernah dipukuli seperti ini sebelumnya. Kali ini saya bertemu dengan orang yang kejam. Hidup saya sangat menyedihkan. Saya belum pernah begitu sedih sepanjang hidup saya. Putri, kamu yang paling menyedihkan. Apakah kamu pikir kamu adalah hidangan besar di mata orang lain? Faktanya, bahkan jika kamu membuang makanan pembuka ketika kamu lelah memakannya, mengapa dia pergi? Dia hanya bosan bermain-main denganmu. Su Yufeng menyeka air matanya, ingus dan air liurnya bersama-sama. Guan Qianjun sialan, yang membunuh kita dengan 1000 luka, meminta seorang wanita untuk memukul kita. Aku akan mati, dan wanita itu berkata. Tidak masalah jika aku mati, dia cukup membayar sejumlah biaya pemakaman. Shen Chang, sungguh binatang buas. Su Yufeng, sungguh binatang buas. Shen Chang, pergilah ke neraka. Su Yufeng, lantai 18. Shen Feixue, dia bingung. Pada akhirnya, saya belajar segalanya dari orang-orang. Tentu saja, Su Yufeng dan Shen Chang mengipasi api dengan berbagai cara. Wajah Shen Feixue berubah jelek. Tidak mungkin. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Guan Qianjun tidak akan menjadi pria seperti itu. Dia tidak akan mencari wanita di luar. Aku tidak percaya. Kamu juga memprovokasi. Ya, bukankah itu hanya kesalahpahaman? Su Yufeng berkata dengan dingin, apa kesalahpahamannya? Wanita itu baru saja mengatakan bahwa Guan Qianjun adalah laki-lakinya atau dewa laki-lakinya. Semua orang di sekitar telah mendengarnya, dan siapapun dapat bersaksi. Pemakan melon mengangguk dengan sungguh-sungguh. Shen Chang berteriak, dia memang mencari wanita di luar. Tapi yang dia cari adalah kamu. Putri kaya itu adalah miliknya yang sebenarnya. Wajah Shen Feixue pucat, dia menarik napas dalam-dalam, lalu meninju menelepon 120 untuk ambulans. Lalu, dia berbalik dan pergi. Sambil tersandung, dia terus berbicara di telepon. Hubungi Guan Qianjun. Itu diterima oleh Qian Qian. Dia berkata dengan penuh semangat, Bibi Feixue, menyenangkan sekali. Ayah dan saya sedang memotong boneka di Wanda Plaza. Ayah mengajari saya cara menjepit boneka dengan akurat. Saya memotong beberapa karung. Pemilik toko boneka sudah menangis. Mendengarkan suara ceria ini, Shen Feixue merasa hangat. Namun, hati yang indah itu segera menegang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah hanya kamu dan ayahmu? Apakah ada orang lain? Qian Qian sedikit bingung, orang lain? Ya. Hati Shen Feixue tenggelam dan dia hampir menitikkan air mata. Kemarahan kuat lainnya muncul. Guan Qianjun. Kupikir kamu benar-benar diusir oleh orang tuaku. Ternyata kamu sudah lama ingin pergi. Kamu punya wanita lain. Jadi cinta menghilang, kan? Atau apakah Anda selalu munafik terhadap saya? Kemudian, Qian Qian bergumam lagi, ada begitu banyak orang di toko boneka sebesar ini. Tapi sekarang mereka semua berkumpul untuk melihat kami menjepit boneka, dan mereka semua memuji saya dan ayah karena begitu baik.
Shen Feixue mendapatkan kembali harapan, itu. Maksudku, yang menemanimu hanya ayah. Apa tidak ada orang lain? Misalnya teman ayahmu atau apa? Qian berkata dengan aneh, tidak, Nenek Feixue, hanya aku dan ayah, siapa lagi yang ada di sana? Kami berencana menjual boneka-boneka ini dan kemudian mencari hotel untuk menginap. Tidak akan ada orang lain. Kenapa kamu begitu aneh? Shen Feixue menarik napas dalam-dalam dan merasa sedikit rileks. Namun itu masih belum cukup mudah. Siapa yang tahu jika Playboy Guan Qianjun itu akan menemukan wanita lain di belakang Qian. Dia berkata dengan suara yang dalam, berikan telepon itu kepada ayahmu. Kemudian Guan Qianjun menjawab telepon itu. Hei, apa yang terjadi? Saya sibuk mencari uang untuk menginap di hotel malam ini. Lao Guan sedikit tidak sabar. Shen Feixue mengertakkan gigi dan memarahi, Guan Qianjun, kamu sangat kejam. Kamu sangat jahat. Guan Qianjun bingung sejenak, apa yang terjadi? Kamu masih berpura-pura bingung. Kata Shen Feixue dengan marah, kamu menelepon seorang wanita, dan wanita itu membawa beberapa preman dan pengawal. Dia memukuli orang tuaku sampai kepala mereka berlumuran darah. Sekarang aku sedang menunggu ambulans. Wanita itu berkata kamu semacam dewa laki-lakinya. Jika orang tuaku memarahimu, kamu harus mati. Guan Qianjun, Dia bahkan lebih bingung. Bisakah kamu memperjelasnya? Aku tidak mengerti, gadis seperti apa? Shen Feixue hampir meraung, Guan Qianjun, apakah kamu masih berpura-pura bersamaku? Apakah ini menarik? Orang tuaku dipukuli hingga menjadi kepala babi. Guan Qianjun mengerutkan kening, ceritakan padaku apa yang terjadi. Oke, aku akan membiarkanmu berpura-pura. Shen Feixue mengertakkan gigi dan menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Alis Guan Qianjun berkerut menjadi karakter, Cuan. Meski aku masih belum tahu siapa gadis yang memanggilnya laki-laki dan dewa, tapi... Dia tiba-tiba teringat akan apa yang pernah dikatakan seorang gadis kepadanya. Tiba-tiba, ada firasat buruk di hatiku. Brengsek. Itu tidak benar-benar datang, kan? Aku melakukan hal semacam itu hanya untuk menyelamatkanmu. Jika saya mengetahuinya lebih awal, itu terserah Anda. Tapi tidak nyaman baginya untuk memberitahu Shen Feixue tentang hal ini. Setelah mengatakan semuanya, Shen Feixue akhirnya menanyakan pertanyaan di dalam hatinya, jadi cinta akan hilang, kan? Guan Qianjun, benar-benar tidak ada cara untuk menjawab pertanyaan persepsi seperti itu. Bersambung.